Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Haji Muhammad Aji Nugroho LCM PDI, selaku dosen pengampu mata kuliah fikih dan juga teman-teman seperjuangan yang kami bangga-banggakan. Sebelum kita memulai presentasi pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk selanjutnya, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang beranggotakan saya, Nikma Lailatul Nisa, dan Arif Maulana mengenai zakat. Kemudian presentasi akan dibawakan oleh Mas Arif Maulana selaku pemateri pertama, dan kemudian akan disusul oleh saya selaku pemateri kedua. Kepada Mas Arif Maulana, saya persilahkan. Baik, saya Arif Maulana sebagai pemateri 1 akan menyampaikan materi tentang zakat. Pengertian zakat. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan karena mencapai nisab dan haul. Di dalam Al-Quran terdapat kata zakat yang disandingkan dengan perintah untuk mengerjakan sholat. Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu al-barokatu yang berarti keberkahan, an-nama yang berarti pertumbuhan dan perkembangan, at-toharatu yang berarti kesucian, dan as-solahu yang berarti keberesan. Sedangkan secara istilah, meskipun para ulama mengemukakannya dalam redaksi yang agak berbeda antara satu dengan yang lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula. Perintah untuk berzakat dijelaskan dalam Al-Qur'an pada surat At-Taubah ayat 103 yang berbunyi khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna sholataka sakanun lahum wallahu sami'un alim, yang artinya ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman bagi jiwa mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran Surat At-Taubah ayat 103. Pembagian zakat. Zakat terbagi menjadi dua macam, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Yang pertama adalah zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim pada awal bulan Ramadan sampai menjelang sholat hari raya Idul Fitri dengan ukuran sebanyak 1 syak atau kurang lebih 2,5 kg untuk setiap orang. Pembayaran zakat fitrah dapat juga berupa uang. Yang kedua adalah zakat mal. Zakat mal adalah zakat yang dikeluarkan terhadap kepemilikan harta benda yang telah mencapai nisab dan haul. Tujuannya adalah untuk membersihkan harta tersebut. Adapun zakat mal terbagi lagi menjadi beberapa macam. Yang pertama adalah zakat an'am atau hewan ternak. Adapun nisab dari zakat an'am adalah unta berjumlah minimal 5-9 ekor, zakatnya berupa 1 ekor kambing. Lebih dari 9 ekor unta ada ketentuan tersendiri. Kemudian sapi atau kerbau dengan jumlah minimal 30-39 ekor. Zakatnya berupa 1 ekor kerbau atau sapi berumur 2 tahun lebih. Lebih dari 3 ekor kerbau atau sapi ada ketentuan tersendiri. Selanjutnya adalah kambing. Kambing dengan jumlah minimal 40-120 ekor, zakatnya berupa 1 ekor kambing betina berumur 2 tahun. Lebih dari 120 ekor kambing ada ketentuan tersendiri pula. Yang kedua adalah zakat emas dan perak. Nisab dan zakat yang berlaku di Indonesia untuk emas senilai 120 miskal atau 93,6 gram dan perak senilai 200 dirham atau 624 gram. Masing-masing telah dimiliki minimal 1 tahun. Jika kepemilikan emas dan perak kurang dari 1 tahun, maka belum wajib bagi pemilik untuk mengeluarkan zakat dari emas dan perak tersebut. Ketentuan pengeluaran zakatnya ialah sebesar 2,5% dari emas dan perak miliknya. Yang ketiga adalah zakat hasil pertanian. Zakat hasil pertanian disebut juga dengan zakat zuruk, yaitu zakat bahan makanan yang mengenyangkan, seperti beras, gandum, dan jagung. Adapun nisab bagi zakat hasil pertanian adalah yang pertama, apabila tanaman itu hidup di air hujan tanpa biaya irigasi atau perairan, maka zakatnya berjumlah 10% dari hasil tanaman. Apabila tanaman itu pengairannya dari biaya irigasi, maka zakatnya berjumlah 5% dari hasil pertanian. Nisab zakat bahan makanan adalah 300 syak
atau kurang lebih 930 liter atau 63 kg gabah atau 520 kg beras. Yang keempat adalah zakat hasil perniagaan. Zakat hasil perniagaan ialah senilai dengan emas 93,6 gram atau perak 624 gram dan telah dimiliki minimal 1 tahun. Untuk besaran zakatnya berjumlah 2,5%. Dan yang kelima adalah zakat hasil tambang atau zakat makdin. Zakat hasil tambang berupa emas atau perak apabila telah sampai pada nisabnya, maka wajib dikeluarkan zakatnya pada waktu penambangan dilakukan tanpa harus dimiliki selama 1 tahun. Baik, saya pemateri 2 akan melanjutkan penyampaian materi dari pemateri 1. Kemudian kita akan melanjutkan pembahasan tentang pengertian asnaf. Asnaf adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Asnaf dibagi menjadi 8 golongan, yaitu yang pertama, fakir. Fakir adalah orang-orang yang tidak mempunyai harta dan tidak mampu bekerja untuk mendapatkan penghasilan. Yang kedua, miskin. Miskin adalah orang yang memiliki pekerjaan, tetapi penghasilannya tidak mencukupi, sehingga ia butuh pertolongan orang lain. Yang ketiga, amil. Amil adalah orang yang ditunjuk untuk mengurus atau mengumpulkan zakat, sedangkan ia tidak memperoleh gaji atau upah selain dari pembagian zakat itu. Kemudian yang nomor 4 adalah mu'alaf. Mu'alaf yaitu orang yang baru masuk Islam dan imannya masih lemah. Yang kelima, riqab. Riqab adalah hamba sahaya yang telah dijanjikan oleh tuannya bahwa dia boleh menebus dirinya dengan sejumlah uang yang telah ditentukan. Yang keenam adalah ghorim. Ghorim yaitu orang yang banyak utang dan tidak mampu membayarnya. Yang ketujuh, fisabilillah adalah orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, Ibnu Sabil. Ibnu Sabil adalah musafir yang kehabisan bekal dalam perjalanan yang membutuhkan pertolongan ongkos untuk melanjutkan perjalanan sampai pada tempat yang dituju. Kemudian kita akan lanjut membahas hikmah zakat. Hikmah dari melaksanakan zakat diantaranya adalah 1. Mensyukuri karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala serta membersihkan diri dari sifat kikir, dengki, iri, dan dosa. Yang kedua, melindungi masyarakat dari bahaya kemiskinan. Yang ketiga, mewujudkan rasa solidaritas dan kasih sayang antar sesama umat muslim. Yang keempat, membina dan mengembangkan stabilitas nasional. Dan yang terakhir, menciptakan ketenangan dan ketentraman. Baik, demikian penyampaian materi dari kami yang membahas mengenai bab zakat. Apabila ada kata-kata atau penyampaian materi yang kurang berkenan, itu mungkin murni kesalahan dari kami. Dan apabila ada kelebihan, semua itu bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Syukran katsir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.